Pernah nggak sih lo bengong sambil megang uang 100.000 di tangan lo? Coba liatin baik-baik kertas itu. Kenapa ya selembar kertas ini punya kekuatan buat bikin orang kerja lembur bagai kuda? Kalau lo lihat lebih dekat, kacamata kita sebenarnya mantulin kenyataan pahit. Tiap tahun harga barang terus naik, sementara angka di kertas ini tetap sama. Rasanya kayak kita lagi lari di atas treadmill raksasa. Capeknya dapet, keringetnya dapet, tapi posisi finansial kita nggak maju-maju. Lo belanja sembako dikit aja, harganya udah terbang melayang nggak masuk akal. Ini bukan perasaan lo doang, ini nyata. Masalahnya, kita nggak pernah diajarin cara mainnya. Sekolah cuma nyuruh kita cari kerja, tapi nggak pernah kasih buku panduan gimana sistem uang sebenarnya bekerja. Gua bakal tunjukin rahasianya ke lo. Kita bakal balik ke zaman di mana semua kekacauan ini dimulai. Selamat datang di zaman barter. Di sini, kalau lo mau jajan, lo harus bawa barang fisik. Bayangin ribetnya nyari orang yang mau tukeran gandum sama kambing lo. Gue coba nawarin HP gue ke pedagang di sini, tapi mereka malah ketawa. Buat mereka, HP ini nggak ada gunanya kalau nggak bisa dimakan. Akhirnya manusia pakai garam, iya, garam dapur. Rasanya asin, tapi di zaman dulu ini lebih berharga daripada emas karena bisa ngawetin daging. Bahkan tentara Romawi pun dibayar pakai garam. Itulah kenapa gaji lo disebut salary, dari kata salarium yang artinya garam. Sampai akhirnya emas ditemuin. Logam kuning yang bikin mata semua orang hijau karena kelangkaannya. Emas itu jujur. Lo nggak bisa palsuin emas dengan gampang, dan lo harus gigit buat mastiin ini logam murni atau cuma besi sepuhan. Dunia pun mulai pakai standar logam mulia. Emas dan perak ditimbang secara adil buat nentuin nilai sebuah barang. Tapi emas punya satu kelemahan, beratnya minta ampun dan bawanya juga ribet. Bawa kantong emas buat belanja harian itu bikin pegel dan bahaya. Emas tetap menang karena dia nggak bisa busuk beda sama beban yang hancur dalam hitungan hari. Emas adalah penyimpan nilai terbaik. Nah, karena males bawa berat-berat, orang-orang mulai datang ke tempat khusus buat nitipin emas mereka, toko tukang emas. Di sana, lo nitipin emas lo yang berat itu ke si tukang emas supaya dia simpen di brankasnya yang kuat. Sebagai gantinya, lo dapat secarik kertas kwitansi. Lo seneng karena sekarang dompet lo jadi jauh lebih ringan. Malah keterusan. Orang-orang jadi lebih suka belanja pakai kertas kwitansi itu daripada nukerin emasnya balik. Toh, semua orang percaya sama kertas itu. Kertasnya bejibun, tapi brankas emasnya mah sepi-sepi aja. Nah, inilah awal mula gimana bank-bank modern sebenarnya kerja ngerjain kita. Lama-lama toko tukang emas itu berubah jadi gedung megah yang kita sebut bank, tempat semua kepercayaan orang dititipkan. Masalah baru muncul pas semua orang panik terus barengan pengen nukerin kertasnya jadi emas lagi. Ya jelas banknya panik, emas aslinya kan kagak ada. Akhirnya bank muter otak. Mereka bikin rumus bunga lah, aturan ini itulah, biar lo nggak narik duit lo. Gue lihat rumusnya aja udah pening duluan. Sampai akhirnya sehara paling gelap dalam ekonomi kejadian di tahun ke-1971, inget tahun ini baik-baik. Waktu itu Presiden Amerika Serikat Richard Nixon bikin pengumuman di TV. Ini momen yang sebenarnya bikin dompet lo menangis sampai sekarang. Dia mutusin tali hubungan antara uang dolar dan emas. Sejak saat itu, uang kertas nggak punya jaminan emas lagi. Hanya modal kepercayaan doang. Tiba-tiba, uang kertas yang lo pegang nggak ada bedanya sama balon gas. Ringan, nggak berbobot, dan bisa terbang kapan aja. Pemerintah pun mulai nyetak uang gila-gilaan. Gue sampai tenggelam di antara tumpukan uang yang dicetak tanpa henti. Efeknya, ya harga barang jadi selangit. Mau beli es krim aja mesti bawa duit segerobak. Ini nih yang namanya inflasi, hantu yang bikin lo miskin pelan-pelan. Gue bisa lihat ada maling yang tiap detik ngambilin nilai duit lo. Malingnya rapi, nggak kelihatan, tapi berasa banget efeknya. Perlahan tapi pasti. Gue berdiri di tengah badai kertas ini. Sadar kalau sistem ini emang gak dirancang buat bikin kita nyimpen uang tunai. Udah gue capek dikerjain.
Gue buang semua kertas nggak jelas ini dan mulai fokus nyimpen aset yang beneran nyata. Kayak emas atau instrumen investasi lainnya. Gue mulai belajar, baca buku, dan merhatiin grafik. Ternyata cara menangin permainan ini adalah dengan punya aset produktif. Jangan cuma nyimpen uang kertas atau fiat aja di rekening lo. Dan menurut gue investasi yang paling penting buat kita saat ini dan seterusnya adalah investasi ke otak lo dulu. Pikirin gimana gedein income kemudian baru cari tahu gimana cara menjaganya. Supaya lo tetap tenang dengan segala kondisi ekonomi finansial yang akan terjadi. Dengan lo mengenal uang, lo bakal ngerti bagaimana uang itu bekerja. Gue kasih jempol buat lo yang udah dengerin curhatan panjang gue. Lo sekarang udah lebih melek dibanding diri lo 5 menit yang lalu. Gue cabut dulu. Ingat, jangan sampai kerja buat duit terus. Biar duit yang kerja buat lo stay smart and stay wealthy.